Kita sudah berjalan ya cukup jauh ke arah barat dari Pekanbaru, dan tadi memang tidak terasa ya, jadi salah satu yang menjadi ciri khas dari pesisir timur Sumatera itu adalah undulating structure-nya. Jadi sebetulnya dia dibangun oleh beberapa lipatan landai ya, dan salah satu lipatan tersebut kita kunjungi pada lokasi pertama ini. Jadi ini kurang lebih berada di sebelah timur dari Antiklin Bangkinang, sejajar dengan Bukit Barisan, jadi kurang lebih ke arah northwest southeast ya. Dan ini saya rasa ibu bapak familiar ya, di Sumatera Selatan juga demikian. Nah, kalau di buku panduan ini disebutkan kontak antara dua formasi ya, jadi antara Telisa di bawah ya, dan petani di atas. Tapi sebetulnya ada satu lagi Bu Bapak, paling atas tuh Minas ya. Jadi mereka berada dengan kondisi superposisi ya, jadi superimpose satu di atas dengan yang lain. Jadi yang bawah yang warnanya abu-abu kehijauan ini kelompok formasi Telisa. Kemudian di atasnya ya, di sini ini sampai paling atas di sini ya, dengan boundary yang layer hematit ini adalah formasi petani ya, petani. Dan paling atas ini adalah formasi Minasnya ya. Jadi sebetulnya ada tiga, dia superimpose. Kondisi antiklinnya sendiri sebetulnya sangat landai, jadi kita nggak bisa melihat flank sisi timur yang membangun antiklin Bangkinang ini ya. Nah, mungkin di sini perkenalan yang baik sekali dengan stratigrafi cekungan Sumatera Tengah ya. Oke, di buku panduan ibu bapak juga ada ya, nanti kita siapkan juga sudah posternya. Jadi bagian pertama pengisi cekungan Sumatera Tengah ini adalah kelompok pematang ya di situ. Jadi dia disusun oleh batuan yang mengisi Sindrift deposit, dicirikan dengan tiga formasi atau tiga kelompok batuan yang menyusun kelompok pematang. Paling bawah kita sebut sebagai lower red bed ya, jadi dia konglomeratik. Nanti ini akan banyak kita jumpai tersingkap di sepanjang jalan ya menuju lokasi makan siang kita. Kemudian lower red bed ini tadi nanti akan ditutup oleh brown shell ya di situ. Jadi endapan lempung yang mengisi cekungan Sindrift tersebut ya. Jadi dia facies low energy yang mengisi Sindrift tersebut, dan nanti dia ditutup oleh upper red bed yang dicirikan oleh endapan fluvial ya di situ. Jadi ada tiga kelompok yang menyusun tiga kelompok batuan menyusun formasi pematang. Nah, formasi pematang ini dia ditutup ya secara tidak selaras oleh kelompok formasi Sihapas dan Telisa. Jadi kedua formasi ini ya, Sihapas dan Telisa ini dianggap interfigure, perkembangan dari sekuen transgresif yang menutupi atau mengisi cekungan Sumatera Tengah. Paling bawah untuk kelompok Sihapas, jadi cirinya gampang. Kalau Sihapas itu sandy begitu ya, sementara kalau Telisa dia shelly ya. Jadi dengan logika seperti itu, yang Sihapas berarti dia facies proksimal ya dari pengisian cekungan, sementara yang distalnya itu masuk kelompok Telisa ya. Seperti yang kita lihat di sini, dia memang cenderung ke shelly ya di situ. Nah, kelompok paling bawah yang mengisi Sihapas itu adalah formasi ini jadi ya. Jadi yang paling bawah itu yang disebut sebagai Menggala ya. Di situ dia masih facies fluvial ya, di situ braided. Kemudian ditutup di atasnya Bekasap ya, yang dia facies deltaiknya ya di sini. Kemudian di atas lagi ada Duri ya di situ, yang menunjukkan dia masuk ke facies perkembangan menuju lacustrid, menuju ke estuarin ya di situ. Nah, Bangko sendiri dia interfigure dengan Bekasap, utamanya digambarkan seperti itu sebagai facies estuarin ya. Jadi kalau Bekasapnya deltaik, Bangkonya dia disebut sebagai estuarin ya di situ. Nah, nanti di sisi distalnya kita punya Telisa yang menutup
dari kelompok Chiapas ya di situ. Nah ini memang digambarkan dia interfinger di bagian distalnya. Nah sebagai walaupun Talisa ini dianggap sebagai puncak dari pengisian transgresif cekungan Sumatera Tengah dengan karakter yang marine ya di situ, tetapi sebetulnya supply plastiknya masih cukup intens ya, cukup banyak dengan ciri banyak sekali sisipan-sisipan interlayer sand yang tipis-tipis begitu ya yang menyusun Talisa. Nah nanti Ibu Bapak bisa, mungkin nggak perlu ke tebing ya, yang ini sudah cukup shell ya, tetapi kaya akan material organik. Dan satu hal yang menarik adalah dia sebetulnya sudah dirusak oleh bioturbation. Jadi dia sudah intensely bioturbated ya. Jadi sedimen ketika dia diendapkan dia akan menyimpan struktur sedimen ya yang kita sebut sebagai primary structure. Nah ini nanti akan dirombak, dirusak atau dimodifikasi oleh secondary structure. Jadi struktur yang mengubah geometri sedimen tersebut setelah sedimen diendapkan. Nah salah satu yang bisa mengubah itu adalah aktivitas organisme ya. Jadi hewan-hewan gitu ya, dia ngebor cari makan di sana, dia akan merework sedimen tersebut. Nah ini kita biasanya membagi ada 6 level bioturbation ya, dari 0 dan 1 yang sedikit sekali diganggu sampai yang level 6 itu yang sudah dirombak. Jadi struktur primernya itu sudah susah kita lihat, jadi laminasinya itu sudah hancur semua, jadi dia sudah di-rework. Jadi di sini Bu Bapak nanti bisa perhatikan ya di situ. Laut yang relatif tertutup, nutrisinya banyak sehingga ini digemari oleh hewan-hewan yang kemudian membuat struktur bioturbation ya di dalam formasi Talisa ini sendiri. Nah, Talisa dianggap sebagai satu regional seal ya untuk eksplorasi di cekungan Sumatera Tengah ya di situ. Nah, kemudian kita punya duri event ya di sini, di mana terjadi aktivasi dari sesar Sumatera dan pengangkatan Bukit Barisan ya. Jadi ini berasosiasi dengan Bukit Barisan dan terangkat ya. Dan ini kalau nanti kita akan besok mengunjungi satu cekungan lagi saudaraan ya dengan Sumatera Tengah, yaitu cekungan Ombilin. Dan kalau kita lihat cekungan Ombilin ini berakhir di Duri Event. Jadi Duri Event inilah yang memisahkan sebetulnya antara cekungan Ombilin dan cekungan Sumatera Tengah. Sebelumnya mereka satu cekungan besar gitu ya, tapi kemudian dengan pengangkatan Bukit Barisan di sini mereka terpisah dan sekaligus juga mengakhiri sedimentasi di sisi barat dari cekungan Sumatera Tengah terpisah ya, yang kemudian dikenal sebagai cekungan Ombilin. Jadi sebetulnya cekungan Ombilin dan Sumatera Tengah itu sharing geometri besar ya, dia memiliki karakter tektonik yang sama ya, dan juga tercermin di dalam karakter stratigrafinya ya, di situ. Nah, Duri Event ini kemudian menyebabkan formasi Talisa kita ini mengalami erosi ya di situ, dan dilanjutkan dengan sedimentasi petani ya di situ. Nah, formasi petani ini sendiri dia merupakan awal dari sequence regresif. Jadi kalau di Sumatera Selatan di Muara Enim air benakat gitu ya di situ. Jadi dia menutupi Guma yang dianggap sebagai maksimum dari transgresif sequence ya di situ. Nah, petani ini sendiri dia sebetulnya mirip lingkungannya, jadi masih lingkungan shallow marine, tapi dia semakin shallowing ya di situ. Dan sedimennya ini sudah mulai berpindah. Jadi sebelumnya kelompok Chiapas Talisa ini dia sedimentasi yang berasal dari arah timur ya, dari arah Melaka. Nah, kemudian dengan pengangkatan Bukit Barisan dia punya local source. Dan ini Ibu Bapak bisa perhatikan kontras warna itu menunjukkan another player ya di situ. Jadi warna merah itu biasanya datang dari komposisi oksida besi yang tinggi ya di situ. Jadi itu menandakan source plastika yang membangun formasi petani itu berasosiasi dengan aktivitas vulkanisme ya, atau batuan vulkanik yang tererosi ya di situ. Nah, energinya lebih besar ya dibandingkan dengan Talisa yang di bawah yang cenderung parallel lamination ya di situ. Sementara kalau yang petaninya sandy
kemudian dia juga low angle crossbedded. Jadi semacam sesuatu yang kita jumpai di daerah pantai gitu ya di situ. Nah, kemudian ya paling atas nanti ya, di atas ini kita akan punya penumpukan oksida besi. Jadi Bapak bisa lihat ke arah sana pun. Nah, paling enak tuh sana kali ya, pointernya malah kelihatan ya. Nah, jadi di sini ya, puncaknya di sini ya. Oke. Nah, ini kita bisa melihat, kemudian ada satu boundary besar di mana hematitnya ya di situ itu menutupi bagian atas dari formasi petani tadi ya, dan kemudian kita punya sedimentasi regresif berikutnya yang disebut sebagai formasi Minas. Karakternya cukup mirip, cuman Minas dia lebih vulkanik ya, jadi dia kandungan vulkaniknya, tuffnya lebih tinggi, jadi warnanya dia lebih agak putih, lebih clayy gitu ya, jadi lebih sticky dibandingkan dengan petani yang lebih sandy di situ. Nah, kelihatannya proses exchange ya dari proses air tanah itu kemudian terkonsentrasi di batas antara petani dan Minas ya, dan itu kemudian menyebabkan dia tertutup, tersil oleh satu layer hematit ya, seperti yang kita lihat di sini, dan warnanya dia lebih stark gitu ya, warna merah jambonnya, karena proses oksidasi yang lebih intens ya pada bagian atas dari formasi petani. Nah, ini kalau ibu bapak cukup familiar ya, jadi proses-proses di mana air tanah itu terkonsentrasi ngerubah, mendiagenesakan sedimen, ini biasanya di dalam pembentukan horizon tanah ya. Nah, jadi sebetulnya bagian paling merah dengan tutup hematit inilah di mana proses soil ya pedogenetik itu terjadi, dan sekaligus menjadi ciri bahwa dia pada waktu yang cukup lama ekspos ya di situ, kemudian dimanfaatkan oleh air tanah untuk merubah karakter sedimen. Jadi ini merupakan satu sekuen boundary ibu bapak ya untuk bagian top dari formasi petani ya, jadi ciri khas dari sekuen boundary ya di situ, dan kemudian proses horizon tanah itu terbentuk. Nah, itu kemudian selanjutnya kita punya endapan sungai Kampar seperti yang kita lihat tadi gitu ya, kita bilang sungai besar, sungai Kampar, nah itu yang menghasilkan endapan aluvium. Baik, jadi cukup menarik ya kita melihat stratigrafiknya. Jadi paling tidak kita awali dari awal Miosen ya, dari Talisa, kemudian kita juga lihat Miosen akhirnya, dan kemudian Pliosennya dalam satu outcrop ya di situ. Jadi nggak nyangka satu outcrop ini kita bicara rentang hampir 10 juta tahun gitu ya, lebih gitu ya, di situ 15 juta tahun dari Miosen awal sampai ke Pliosennya. Baik, kemudian bagian atasnya ini sudah hancur ya, kemudian bercak-bercak ini adalah semuanya bioturbation proses, jadi diaduk gitu ya untuk mengambil nutrisi. Nah, misalkan seperti ini satu bioturbation sendiri gitu ya. Jadi nah ini juga gitu ya, tidak terlalu kelihatan ya di situ, karena dia memang karakternya dia less cemented ya, jadi tidak tersementasi. Nah, sebetulnya menarik kita beranjak ke petani. Jadi petani di sini tidak direkomendasikan, mungkin agak beda ya, tapi mungkin kelihatan di sini. Jadi paling bawah ini kita masih ada konglomerasi sandnya gitu ya, baru kemudian dia ke arah sandy ke atasnya lagi. Jadi crossbeddednya setidaknya menunjukkan dia ada proses winnowing, pencucian ya. Jadi karena di energi yang bergerak terus, jadi harapannya memang untuk kualitas reservoir di petani itu setidaknya kalau dibandingkan dengan Talisa di bawahnya sedikit bagus gitu ya. Jadi dia tidak ada proses sorting, pemisahan kurang lebih oleh energi sedikit. Baik, kurang lebih itu ibu bapak, mungkin ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, monggo silakan. Ada turbangannya ya? Kalau nempel, tahan napas dulu Pak C, tahan napas dulu.
Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Semua. Mana yang karbonasiusnya mana? Putih. Coba biar kencingin. Oke, Ibu dan Bapak, kita sudah melaksanakan ibadah Jumat ya, bagi yang melaksanakan, kemudian juga sudah makan siang. Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi 2. Sebetulnya agendanya sebelum makan ya di sini, tetapi nggak apa-apa, kita switch karena kondisi. Kita berbalik sedikit dari tempat makan tadi, dan nanti kita akan lanjut lagi ke arah Kelok 9 ya, ke arah perbatasan. Baik, yang kita kunjungi di sini memang sedikit berbeda dengan yang ada di buku panduan, karena buku panduan itu sebetulnya mengacu pada yang ada di sebelah timur jembatan ya. Cuma karena survei terakhir itu tim GTN itu memutuskan tidak safe untuk perhentian, kita pindah ke sini ya. Tapi secara umum masih sama. Jadi dengan sedikit perubahan yang nanti kami sampaikan ya. Pak Endi sudah megang batunya. Yaitu adalah batu pasir Sihapas. Jadi ini sebetulnya adalah formasi Sihapas. Ada yang bilang dia formasi pematang, tetapi sebetulnya dari umur pollen tidak definitif. Ya, kami lebih prefer ini ke pematang. Mengapa? Karena sebetulnya ke arah. Jadi dari nanti Ibu Bapak perhatikan di tebing sebelah kanan ya. Setelah kita kembali ke arah tempat makan, jadi antara lokasi ini dengan tempat makan, di sebelah kanan nanti ada channel konglomerat yang itu milik Menggala. Jadi ini sebetulnya masih kelompok Sihapas ya. Nah cuman di sini ada perbedaan mencolok dengan Sihapas yang mungkin biasa kita kenal ya, karena dia sudah slightly metamorphose. Jadi yang serpih di sini dia sebetulnya sudah mulai membentuk cleavage ya di situ. Jadi dia sudah masuk ke derajat meta sedimen ya. Jadi dia sudah mulai terubah akibat adanya pressure yang tinggi. Tidak jauh dari sini ya, ke arah barat ya, menuju ke Kelok 9 ke arah perbatasan. Kita akan masuk ke formasi Kuantan ya, jadi yang menyusun basement ya di situ. Jadi ini merupakan kontak antara batuan sedimen tersier yang mengisi graben-graben di antara tinggian basement ya. Kemudian karena dia tinggian tersebut siring begitu ya, bergeser kembali, maka sedimen-sedimen yang ada di dekat bonding fault, di dekat sesar-sesar yang membatasi graben itu juga tersierkan, dan efeknya seperti yang kita lihat sekarang. Nah, Ibu Bapak bisa perhatikan di sini karakternya adalah kita punya shell ya, shell yang sudah berubah menjadi meta shell ya di sini, atau sudah slaty. Kemudian kita masih punya sandnya sebetulnya masih belum terubah banyak ya. Cuma dia memang sudah suturing kuarsanya di situ ya. Kemudian di sini shell lagi, dan Ibu Bapak bisa perhatikan ini adalah channel sand ya. Jadi dia scoring ke bawah ya di sini. Jadi walaupun di sini kemungkinan juga ada faultnya, tetapi beberapa memang kita perhatikan sand di sini dia masih channeling. Jadi mengindikasikan dia sebetulnya berada pada kelompok lower Sihapas ya. Jadi masih fluvial deposit untuk lower Sihapas, Menggala sampai ke arah Bekasapnya ya di situ. Nah, kami prefer ini sebetulnya sekitar Menggala atau Bekasap ya, untuk karakter dari sedimen yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, dengan arah cleavage atau belahan mineralnya ya di sini, belahan teksturnya kelihatan dia memang didorong ke arah barat, ke kanan kita ya di sini. Jadi memang sebelah kiri kita atau di belakang Ibu Bapak ini adalah sungai besar, Sungai Bulamoknya ya di situ. Jadi itu adalah zona sesar anjaknya ya di situ. Kemudian dia teranjak thrusting ke arah barat menuju tinggian basementnya ya. Tinggian basementnya Kuantan ada di sebelah barat kita ya. Jadi dia thrusting sambil bergeser ya, sehingga mengakibatkan perubahan yang ada di sini. Nah, dari sisi
aspek petroleum sebetulnya ya, kehadiran metasedimen sebetulnya bukan suatu indikasi yang bagus karena umumnya aluminosilikat atau mineral lempungnya sudah berkembang cukup baik ya, cukup intens di sini. Nah, cuman kalau kita lihat sebetulnya sen-sen yang ada ya, ini dia bisa saling kontak satu sama lain, imbricated ya, seperti kita lihat di sini, imbricate dengan sen di atasnya lagi, sehingga konektivitas pada lajur sesar ini memang cukup menarik untuk dilihat kapasitas sealingnya ya, atau leakingnya terkait dengan migrasi yang ada. Cuma memang area di sini tantangannya adalah dimensi ya, jadi graben-grabennya relatif kecil dan sudah terangkat semua. Jadi pada saat kapan kira-kira pengangkatannya, ini kira-kira di duri event. Jadi setelah si Hapas dan Telisa terendapkan, maka kemudian aktif kembali ya basement tadi, sehingga dia menjadi expose seperti yang kita lihat sekarang. Jadi setelah itu sedimentasi itu terfokus di deposit center di Sentral Sumatera di sebelah timur sana, melanjutkan dengan sedimentasi petani sampai ke Minas dan aluviumnya ya di situ. Ya, nah di titik sini. Jadi ini adalah formasi si Hapas sebelah timur ini ya, yang berwarna merah muda. Sementara biru tua ini adalah formasi Kuantan di sini. Nah, sebetulnya tadi ketika kita meninggalkan lokasi pertama ya, lokasi pertama kita di sini, ini adalah formasi Telisa. Yang kuning ini adalah formasi Petani ya, sementara yang merah di sekitarnya ini formasi Minas. Jadi ada 3 formasi. Kita masuk ke area pintu atau bagian depan dari bendungan Koto Panjang ya. Nah, bendungan Koto Panjang itu sebetulnya membendung Sungai Kampar ini persis dibangun pada formasi Bohorok ya di situ. Nah, ini yang paling paham formasi Bohorok sebetulnya Pak Niko ya, karena beliau melakukan pengukuran basement fracture intens sekali di jalur tadi ya. Jadi dari bendungan sampai ke jembatan Bulamo ini ya. Beliau sangat paham sekali. Nah, sedikit cerita Ibu Bapak karena ini akan sangat terkait dengan area kerja Ibu Bapak. Jadi formasi Bohorok yang ada di sini ya, ini akan turun ke bawah masuk ke Bukit 30. Ya, jadi Bukit 30 itu sebetulnya kemenerusan dari exposure basement yang ada di Koto Panjang ya di situ. Nah, sebetulnya yang menarik adalah bisa ke ini, ke peta kolom stratigrafik. Nah, jadi sebelum ini kita lihat dulu. Jadi yang biru ini adalah formasi Kuantan, sementara yang merah adalah formasi Bohorok. Kami ingin cerita sedikit tentang basement pratersier di Sumatera Tengah, karena apapun yang kita temukan di Sumatera Tengah ini akan menerus ke Sumatera Selatan, terutama ke Jambi ya di situ. Nah, baik. Jadi di sini kita punya kami gambarkan ada 2 tiren. Tiren itu adalah assembling kontinen ya, assembling kerat yang dia memiliki karakteristik tektonik dan stratigrafinya yang bisa kita pisahkan dengan tiren di sekitarnya. Nah, bedanya dengan formasi umumnya karena formasi itu bisa dipetakan urutan superposisi ya, atas bawah. Kalau tiren karena kontaknya semua kontak struktural pada batuan tua, biasanya kita assemblingkan, kita kumpulkan saja. Nah, di cekungan Sumatera Tengah di bawahnya itu dibangun oleh tiren Sibumasu ya. Ini kepanjangan dari Siam, Birma ya, Malaya dan Sumatera, 4 negara ya. Jadi dia memang dari utara sana gitu ya, dari Thailand, Birma turun ke arah Sumatera ya di situ. Nah, dia penyusun utama basement yang ada di cekungan Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan ya di situ. Nah, kemudian di bagian Bukit Barisan ya di situ kita akan memiliki exposure yang bagus sekali untuk West Sumatera Tiren ya di sini. Jadi dia kalau di Sibumasu Tiren, nah ini umurnya sama Ibu Bapak, jadi sama-sama permokarbon. Jadi permokarbon ini adalah situasi, jadi sesuai dengan namanya di zaman karbon ya, karboniferous, di mana Eropa pada saat itu sedang berada di tropis. Kenapa bisa berada di tropis? Karena benua Eropa Utara saat itu sedang bergabung dengan Gondwana atau benua selatan. Nah, karena benua selatan ada di selatan,
ketika benua utara gabung posisinya ada di Katulistiwa gitu ya. Makanya di sana punya banyak endapan batu bara. Nah, pada saat karbon tersebut di mana semua benua bergabung menjadi satu yang kita kenal sebagai Pangea ya, Pangea, bahasa kita rekan-rekan semua, kita di lokasi 3 ya di sini, dan ini adalah masih formasi Sihapas ya. Dan kita memang detailnya ada di sini, tapi mungkin untuk large scale structure-nya bisa melihat ke seberang. Ini masih nyambung ya. Jadi mungkin kita lihat di seberang dulu. Jadi kalau di seberang itu kita melihat bentuk-bentuk bedding yang planar ya di situ ya, dengan tilting ke arah timur, dan dia bentuk-bentuk planar yang datar gitu ya, dalam panjang beberapa puluh meter di sini. Nah, karakternya sendiri sebetulnya sand dominated ya, bisa kita lihat di sini, dan sandnya sebetulnya cukup clean ya di situ. Jadi ini termasuk clean sand. Dan saya punya pertanyaan nih kepada ibu bapak semua. Jadi di formasi Sihapas kita ada punya beberapa anggota ya. Jadi paling bawah formasi A, Duri juga masih deltaik ya di situ. Kemudian Bangko sendiri ini estuarin ya, sebelum kemudian ke open marine-nya menjadi Talisa. Nah, kira-kira dari kelompok Sihapas ini singkapan kita akan ibu bapak masukkan kemana? Menggala, Bekasap, atau Bangko ya. Dari 3 opsi ini kira-kira kita pilih mana nih? Menggala itu fluvial, Bangko itu Bekasap itu delta, sementara kalau Bangko itu estuarin. Jadi ini kita bicara tentang fluvial sampai transition area. Nah, jadi kira-kira dengan karakter, kalau seberang sana kan sandnya flat kan, flat seperti itu. Kemudian dia clean ya, artinya winnowingnya bagus, energinya bergerak terus ya di sini. Jadi bukan sesuatu yang energinya kuat lemah, tapi di sini jelas dia intens ya. Kemudian dan itu menghasilkan produk yang bisa menghasilkan clean sand ya di sini seperti yang kita lihat ya. Jadi dia bersih di situ. Nah, dengan karakter ini ibu bapak akan memasukkan singkapan kita di mana? Menggala, Bekasap, atau Bangko? Nah, 3 opsi itu. Bangko. Bangko. Kalau Bangko di estuarin. Oh, estuarin. Estuarin. Enggak, Menggala, fluvial. Benggala enggak, Bang. Atau Bekasap. Atau Duri. Atau Duri. Ya. Saya curiga Oke, Duri. biar pilihannya simpel 3 aja ya, Menggala, Bekasap, atau Bangko. Bekasap. Alasannya apa Mas Ber? Nah, itu yang penting. Tadi tenang tadi. Ayo, cepat. Karena deltaik. Oke, karakter delta apa yang kita jumpai di sini? Oh, mati Pak Beri. Oke, kita ambil yang paling sederhana dulu ya. Jadi fluvial jelas tidak hadir ya, karena kalau fluvial itu dia selalu memiliki ciri fining upward ya dalam bentuk channel-channel, dan biasanya base-nya selalu scoring. Nah, di sini kan enggak ya. Jadi antara satu sand ke sand lain itu enggak scoring ya. Jadi dia di onlap-kan saja begitu ya. Kemudian karakter fining upward-nya tidak terlalu tegas, menunjukkan tidak ada sortasi yang, tidak ada perubahan ukuran butir yang signifikan. Jadi ukuran butirnya di sini sudah homogen ya, seperti itu. Jadi Menggala kita take out ya. Jadi opsi kita tinggal 2, Bekasap yang deltaik atau Bangko yang estuarin. Nah, estuarin ini kayaknya harus kita pertanyakan ya, mengapa? Karena estuarin itu pengaruh pasang surut tidalnya sangat kuat ya. Jadi ketika dia pasang naik, dia akan, dan pasang surut dan air surut ya, itu energi akan kuat. Biasanya dia akan mengendapkan sand yang dominan, tapi ketika slack atau air tidak bergerak ya, baik itu di pasang tinggi maupun pasang rendah, itu dia akan didominasi oleh clay shell ya. Jadi persilingan sand dan shell itu akan dominan pada estuarin deposit. Nah, di sini kita nggak ketemu ya, jadi ini sand aja gitu ya. Jadi Bangko kita take out. Nah, jadi tinggal Bekasap gitu ya. Nah, sehingga tadi seperti yang dijawab Mas B, jadi ini adalah Bekasap betul ya, cuman
apakah dia langsung kita sebut sebagai deltaic deposit? Nah, ini yang menarik ya, karena kalau kita lihat di sini sand yang planar ini cenderung dia diendapkan di daerah surface ya, di daerah-daerah di mana lingkungannya pantai begitu ya, pantai yang cukup luas di situ. Nah, sementara kalau deltaic ya, di situ biasanya dia punya coarsening upward, sesuatu yang nggak punya kita miliki di sini ya, sehingga ini juga sebetulnya bukan bekas asap yang tradisional yang deltaic ya, tapi dia memang cenderung kita masukkan ke bekas asap karena dia sand dominated dan ketiadaan karakter tidal depositnya nggak ada, sand shell-nya nggak muncul ya, jadi memang cenderung bekas asap, tapi bukan bekas asap yang deltaic, tetapi bekas asap yang di surface. Jadi biasanya memang kalau kita punya muara sungai yang input silicic klastiknya kuat ya di situ dan membentuk delta, biasanya bagian ujung dari delta ini akan yang kita sebut sebagai mouth bar ya, itu akan di-rework kembali oleh entah oleh tidal atau oleh wave ya di situ, sehingga membentuk surface seperti yang kita jumpai sekarang. Nanti sore kita akan tutup ya, kita akan lihat view dari Lembah Harau, dan nanti kita tutup dengan diskusi mengapa Lembah Harau itu terbentuk dan apa hubungannya dengan sistem tektonik Sentral Sumatera sampai ke South Sumatera ya di situ, karena evidence-nya ada di Lembah Harau. Oke, kira-kira ada yang ingin didiskusikan Ibu Bapak? Yang berkembang menjadi facies surface atau pantai ya, depan pantai surface. Nah, di sini ya sand, kalau yang kita lihat di sini ya, dia well laminated ya di situ, di mana masing-masing bentuk banded, dan kita masih punya channel-channel kecil Ibu Bapak. Jadi kalau kita lihat sand di sini ya, sand di sini ini masih bentuk channel-channel kecil gitu ya. Di sini juga. Jadi ini memang satu karakter yang berkembang di daerah mouth bar ya di situ, dari sistem delta yang berkembang. Karena dia di depan delta ya, high energy dengan wave rework yang cukup baik ya di sini, maka kita punya sortasi yang bagus juga ya. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya Bekasat ini salah satu reservoir ideal ya, yang banyak dieksplorasi oleh teman-teman PHR ya di situ. Karakternya clean sand yang bagus, kemudian antar sand body ya, ini bisa kita lihat konektivitasnya juga bagus ya di sini karena ketiadaan material shell ya. Jadi dia hanya overlap saja dari satu sand body ke sand body yang lain. Nah, bagaimana dengan struktur daya genetiknya? Jadi struktur setelah dia diucapkan ya. Gitu. Bioturbasan masih ada Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak masih bisa perhatikan ya. Ini di sini juga. Jadi rework dari benthic animal ya, hewan-hewan yang merayap itu masih ada ya di sini. Jadi ini, kemudian di sini juga ya. Jadi masih kelihatan. Kemudian nah ini bintik-bintik ini ya. Nah ini di sini juga ya. Jadi kalau ini yang horizontal, jadi ini masuk ke dalam ya. Nah ini kalau kita lihat di atas seperti ini. Nah, ya. Jadi atau ini juga ini gitu ya. Jadi dia biasanya bentuk memanjang seperti itu. Jadi masih ada reward bioturbated ya di situ. Nah, karena dia memang sudah relatif clean, jadi sebetulnya tidak mengenhance apa-apa sebetulnya. Beda kalau misalkan kita berada di lingkungan estuarin, biasanya bioturbatic structure ini malah bagus karena dia akan mengenhance porosity ya, dia membersihkan shell yang menempel pada butiran-butiran sandnya di situ. Nah, kemudian secara kimiawi kita juga punya struktur lisegang ya, jadi Ibu Bapak bisa melihat seperti selang kecil ya di sini. Nah, selang kecil ini sebetulnya adalah sementasi saja, jadi sementasi yang berlangsung secara konsentrik ya di situ ya. Jadi kita punya satu clean set, kemudian biasanya semennya semen yang bersifat silika ya di situ. Jadi dia akan konsentrik saja, melingkar ya, sehingga ketika diekspor dia seperti satu laminasi yang konvolut ataupun satu mini slump ya. Tapi sebetulnya dengan struktur gaya genetik yang kita sebut sebagai lisegang, jadi struktur sementasi konsentrik saja. Nah, di beberapa batuan yang oksida besi cukup tinggi, biasanya lisegang ini diwarnai dengan layer-layer atau laminasi dari nodul-nodul hematit ya. Tapi karena di sini
kandungan besinya tidak terlalu tinggi ya, jadi hanya lebih cemented saja dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, jadi overall di sini kita bisa melihat ya alasan kenapa Bekasap ini salah satu reservoir yang banyak dicari ya oleh teman-teman PHR, karena kita bisa lihat sampai ke seberang sana pun masih connecting secara vertikal pun dia well connected ya di situ, tanpa ada selaan shell yang cukup dominan di situ. Jadi sand saja ditumpuk dengan baik di sini. Nah, tentu kita akan kalau kita tempatkan dalam paleogeografi ini menjadi menarik Ibu Bapak, karena pada saat sedimentasi Ciapas source dari provenance ya, dari itu kan masih dari Melaka ya, dari timur dia berkembang ke arah barat ya. Nah, tentu kita akan melihat kalau ini kita tempatkan sebagai surface dari satu modbar. Nah, bagaimana dengan teman-teman PHR yang punya lapangan di Minas sana? Kira-kira Bekasapnya fasiesnya apa? Nah, ini kan jadi hal yang menarik ya, karena ini modbarnya di sini nih, muara sungainya di sini yang sudah di depan delta. Nah, kalau di sana apakah dia masih delta atau sudah ke fluvial settingnya ya? Nah, kalau fluvial setting sebetulnya teman-teman sana punya fasies Menggala ya di situ. Jadi memang ini penjajaran fasies ya secara lateral dan vertikal yang kita sebut sebagai hukum Walter itu selalu terjadi. Jadi ketika kita punya fasies Bekasap, ketika kita masuk ke arah hinterland ya, ke arah provenance, kita akan masuk ke fasies fluvial. Nah, itu kalau secara regional disebut sebagai Menggala ya di situ. Nah, kalau kita ketemu Menggala di sini, ke arah mana kita akan mencari Bekasapnya? Jangan ke timur gitu ya, kita harus ke barat lagi. Nah, jadi ini semua adalah efek dari geostasi ya, perubahan muka laut. Jadi ketika muka laut posisi sea levelnya ada di sini, ini akan menjadi Bekasap. Sementara ke arah timur, ke arah lapangan Duri dan Minas, dia akan menjadi Menggala. Dan ketika sea level kita naikkan, ya posisi Bekasap ada di sana, ini akan jadi Bangko atau Telisa. Ya, jadi dia sinking seperti itu. Ada baiknya juga kalau nanti ini ditutup oleh Telisa gitu ya. Kita akan punya regional seal. Oke. Kemudian kita nanti akan berjalan ke sana Ibu Bapak, ke arah barat ya. Kita akan memotong. Itu adalah formasi Kuantan ya. Jadi tadi sebetulnya kita sudah melintasi beberapa outcrop formasi Kuantan. Ciri khas formasi Kuantan itu dia bedded sandnya tebal-tebal, tapi sudah highly metamorphosed ya. Jadi dia sudah berkembang menjadi typical quartzite ya, karena proses regional metamorphismnya, tetapi dan dia akan stand out ya, menjadi satu morfologi yang cukup menonjol ya, seperti itu. Nah, nanti setelah melewati Kuantan ya, kita akan masuk ke officially, akan masuk ke transisi ke arah Ombilin, ditandai dengan Ibu Bapak nanti akan melihat konglomerat besar-besar ya di kanan kiri jalan. Itulah formasi Brani ya. Jadi endapan pertama Sindrift yang mengisi cekungan Ombilin. Nah, sebetulnya tadi ketika kita sempat berhenti ya, ada aktivitas perbaikan jalan di Tugu Batas. Itu di sebelah kanan kiri dari Tugu Batas itu juga ada konglomerat yang kita sebut sebagai formasi Pematang. Jadi itu termasuk lower grade bed ya di situ. Sayang kita nggak berhenti ya, karena waktu terbatas dan juga di sana agak sulit untuk berhenti dengan aktivitas perbaikan jalan. Tetapi jadi tinggian Kuantan ya yang ada di depan kita itu sebetulnya ya flank-flanknya dia direct langsung on lap diisi oleh formasi-formasi early Sindriftnya ya, baik lower red bed maupun formasi Braninya di situ ya. Nah, nanti kita akan nanti di set oleh tim Mas Gading, kita akan berhenti somewhere ya untuk melihat kelok 9